Ini demi kemajuan petani di Indonesia ini. Tak belain bikin video ini ya, semoga bermanfaat, disimak terus dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman sobat tani, dimanapun Anda berada yang ada di Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu nih, kenapa kok di pertanian Jepang itu sangat subur gitu ya, sangat bagus sekali tanamannya. Dan ini adalah salah satu rahasianya, bukan rahasia sih. Sebenarnya ini sudah umum ya, sudah umum dilakukan di Jepang maupun di Indonesia. Hanya saja di Indonesia sepertinya pengaplikasiannya masih belum maksimal. Nah ini teman-teman, saya udah ada di kebun ya, ini di kebun bos kita. Ini udah di rotari ya teman-teman. Rahasianya pertanian Jepang kenapa kok bisa subur, tanahnya bagus banget gitu kan. Padahal di Jepang ini menggunakan menggunakan pupuk kimia full ya. Kalau bos saya itu full ya, kalau untuk sayur daun-daunannya itu pakai pupuk kimianya full ya, nggak campur-campuran pakai kohe ayam apa kohe sapi gitu nggak ya. Ini bisa dilihat, ini udah di rotari. Silahkan saksikan cuplikan ini dulu. Ini cuplikan ini adalah pada saat pengolahan pertama ya. Oke, bisa disaksikan kayak gitu kira-kira di rotari sampai gembur, padahal masih bekas ada tanamannya itu ya. Nah, kemudian ini setelah di rotari pertama kayak gini teman-teman, bisa dilihat ini udah tumbuh suket ya, udah tumbuh rumput. Nah, ini udah tumbuh rumput, tengok. Ini rumputnya, ini babadotan, ini kalau di Indonesia ini biangnya apa virus apa Gemini virus ini kalau di Indonesia nih. Kalau di cabai itu kan biasanya keriting kuning itu inangnya tuh ini nih, babadotan ini ya. Sama ini rumput teki nih teman-teman. Nah, jadi rahasianya itu di Jepang itu adalah pengolahan tanah yang maksimal, yaitu 2 bahkan lebih gitu ya, 2 sampai lebih pengolahan tanah seperti ini sudah dilakukan rotari pertama, kemudian nanti dipupuk. Oke, kita tengok ya pemupukannya ya. Ini tadi kita habis mupuk teman-teman. Jadi pupuk yang diaplikasikan apa teman-teman? Nah, kan banyak juga ya di kolom komentar nanya pupuk yang diaplikasikan di pertanian Jepang setelah rotari pertama, yaitu menggunakan fosfat dan kapur ya. Kalau di Indonesia kita bisa menggunakan SP36 dengan kapur dolomit atau keptan ya. Ini bisa kita lihat nih teman-teman. Ayo disimak. Nah ini dia, ini kapur dolomit, bukan dolomit ya, apa namanya, keptan. Nah ini dia bentuknya merengkel-merengkel kayak gini, masih apa namanya, bukan bubuk. Kalau di Indonesia bentuknya bubuk semua ya teman-teman, kalau di sini merengkel-merengkel. Aduh, lek ngomong wis koyo sales we. Oke, mana sih pupuk apa namanya SP36-nya? Bukan SP36, yang kayak pupuk SP-nya. Aduh, aku nyari dulu ini, nggak kelihatan ini udah ketabur putih-putih. Nah, ini teman-teman. Bisa dilihat ya, ini adalah pupuk SP, bukan SP, fosfatnya. Kandungan pupuk fosfatnya setelah ditabur pupuk fosfat kemudian ditabur pupuk apa namanya dolomit, kapur pertanian. Nah, ini yang di situ sama yang di sini, ini kan sudah diolah tahap pertama, gitu. Sudah diolah tahap pertama. Setelah diolah tahap pertama ini teman-teman, nanti dikasih pupuk seperti ini. Ya, ingat fosfat sama kapur, ya enggak. Kapur fungsinya untuk menurunkan pH, ya. Menaikkan ya, salah ya, lali aku. Menaikkan pH supaya netral ya, dari yang asam itu menjadi normal gitu kan. Nah, kayak ini juga, ini udah didolomit, didolomit meneh. Sudah didolomit dan sudah diberi pupuk fosfatnya ini teman-teman. Oke, setelah dipupuk seperti ini, nanti dirotari tahap kedua teman-teman. Nah, itulah yang membuat pertanian Jepang itu subur ya teman-teman. Untuk satu bidang lahan, untuk satu kali penanaman itu bisa 2 sampai lebih. Rata-rata umumnya itu tuh 3 kali ya. 3 kali sampai 4 kali olah tanah ya.
Seperti itu. Kebetulan di sebelah sana itu tadi kita bekasnya udah mupuk ya. Udah dirabuk pakai pupuk putih sama pupuk hitam ya, dolomit sama fosfat. Sekarang lagi di proses rotari kedua. Mau lihat? Ayo kita lihat ke sana ya. Ini demi kemajuan petani di Indonesia ini. Tak belain bikin video ini ya. Semoga bermanfaat, disimak terus dari awal sampai akhir. Ya. Ini udah di rotari tahap pertama, yang di sana rotari tahap kedua. Kita tengok dulu ya teman-teman. Nah, aku kesini pakai sepeda ini teman-teman, maklum lah. Jadi kerja luar negerian ini, wes luar negerian. Kerjanya jadi buruh di luar negeri, tapi asik teman-teman. Ya selain kita dapat gaji, kita juga dapat ilmunya. Doakan aja nih teman-teman, nanti pulang ke Indonesia saya bisa nerapkan ini ya. Ayo yang belum subscribe, di subscribe dulu. Aduh hasu, jalannya elek. Aku ngambil jalan pintas teman-teman, biar singkat, cepat, padat. Ini tadi yang di belakang ini, aduh, belenya mana? Iya toh. Nah ini teman-teman yang di belakang ini. Padahal tadi siang kita habis panen kubis. Karena kubisnya busuk-busuk, jadi kubisnya langsung dirotari. Nah ini tengok teman-teman. Tuh ya, hasilnya langsung dirotari kayak gitu, langsung diratakan ya. Setelah diratakan ini kan tahap pengolahan tanah tahap pertama. Nanti dirotari lagi ya teman-teman. Dikasih pupuk putih sama hitam juga. Halo bos, wis cocok bro, aku jadi sales bos. Ini khusus untuk yang ya, untuk pertanian yo. Yang teman-teman yang konten-konten magangnya belum ya, nanti lagi ya. Kesel. Oke, nah kayak juraganku lagi ngerotari ini, lagi rotari tahap kedua. Kita udah pulang ini, tadi aku habis mupuk ngerabuk langsung tancap gas mumpung ketemu kan. Nah soalnya teman-teman di kolom komen banyak yang nanya, kok di pertanian Jepang subur-subur itu gimana? Nah ini tak tunjukkan salah satunya ya, supaya pertanian Jepang ini subur. Diantaranya banyak banget yang harus dilakukan. Yang pertama, pengolahan tanah kayak gini. Ayo teman-teman, ini disaksikan ya teman-teman. Ya mumpung saya bisa ngambil videonya, ini silahkan untuk teman-teman tani disaksikan videonya. Ini yang udah dikasih pupuk pupuk fosfat sama kapurnya, langsung dirotari tahap kedua. Nah, bisa dilihat ya, ini masih ada nih pupuk fosfat sama kapurnya. Deloken, yuk dilihat. Nah ini udah ada toh, masih ada toh. Terus langsung diolah tahap kedua. Nah ini deloken langsung gembur nih guys, tuh lihatin. Mana aku nggak fokus. Nah ini langsung nyampur nih, ini pupuk fosfatnya, ini pupuk anunya nih. Nah, ini langsung kecampur ya deloken tuh, langsung kecampur. Ini yang menyebabkan pertanian di Jepang itu subur ya, karena langsung dicampur ya, tanah dan pupuknya itu langsung kalisnya langsung kecampur aduk ngono iki lho, merata gitu. Jadinya perakarannya bagus, serapan unsur haranya juga bagus ya teman-teman. Aduh, rapenak aku di sawang karo juragan gue. Den. Lan ya, wis ngene iki. Jadi teman-teman di Indonesia yang pengen menerapkan boleh juga, yang punya traktor roda 2, salah. Oh iya, traktor rotari Zena itu boleh juga ya teman-teman, dicoba. Dikasih pupuk dolomit, terus dikasih fosfat, terus dirotari tahap kedua. Setelah itu nanti dibiarkan, baru dikasih pupuk dasar NPK ya teman-teman sebelum ditanam. Oke. Nah gitu. Ini gila, jondernya tinggi banget ini teman-teman. Sepeda aku ganggu ora ya? Iki juraganku songong iki, wong mendo kok iki. Oh, ini juragan aku ki songong iki. Wonge jan. Biasanya ini di kolom komen ini pasti banyak nih yang nanya,
Mas, dosisnya berapa mas? Wah, pertanyaannya banyak banget kalau soal pupuk, mesti dosisnya berapa mas? Padahal nanti di Indonesia diterapkan yang ngasal juga ya. Disuruh nimbang ya, panggah ragelem ya. Tetap aja nggak mau disuruh nimbang ya, males ya kan, kesuwen. Jadi gini teman-teman, di sini tadi itu pupuknya itu beratnya 20 kilo ya satu karung. Nah ini kan satu retsu ya, satu retsu. Pernah tak jelaskan di video sebelumnya, ini satu baris ini disebutnya satu retsu. Jadi untuk satu karung itu dikasihkan ke dua baris ini kalau yang pupuk fosfatnya. Kalau yang ini apa namanya, yang apa meneh dolomitnya itu satu karung ya, 20 gitu satu karung itu untuk satu retsu. Kalau yang fosfatnya satu karung itu untuk 2 retsu gitu teman-teman. Itu sebenarnya juraganku juga yang ngasal kok kayak gitu tuh ya, nggak taker-takeran. Kalau mesti nganggo takeran ngono gini di Indonesia ya susah, yo angel. Jadi gitu teman-teman, yo singkatnya kayak ngono, singkatnya kayak gitu. Aku mau pulang teman-teman, udah sore, ini udah jam 5 sore, mendung soalnya mau hujan ya. Nah ini untuk teman-teman petani, wis petani meneh. Untuk teman-teman petani yang penasaran dengan jenis pupuknya kayak apa, ikuti terus nih, kita mau nengok ke rumah nih, mau tak kasih tunjuk jenis pupuknya nih, fosfatnya itu kayak apa. Ini tak kasih tunjuk karungnya, isinya, terus sama dolomitnya juga yo. Wis, yang baru mampir nih teman-teman petani, di subscribe sih, di subscribe. Habis di subscribe, di like ya, di like. Terus sebarkan ke teman-teman petani Anda, biar apa wawasan kita itu bertambah ya, biar kebun pertanian kita itu makin bagus, makin subur, makin jaya petani Indonesia. Wis. Geleleng cah. Aduh, oplak aku. Wis iki ladiannya akeh mau ya. Iki nggak pati adoh ya teman-teman, nggak jauh ya. Ini yang hijau-hijau ini tanaman gandum ini teman. Ini bukan suket ya, bukan rumput ya. Itu gandum. Wes tak mulai sih. Kita udah sampai rumah dan janji kita tadi mau ngasih tunjuk pupuk ya. Pupuk fosfat sama kapurnya kayak apa ya, kayak gini teman-teman. Oke. Karena banyak yang komen apa namanya, kok videonya muka saya terus. Wes tak putar pakai kamera belakang. Kayak gini teman-teman, ini pupuk kapur pertaniannya, kemudian yang bawah ini fosfatnya ya, yang udah saya terangkan tadi. Nah gambarnya kayak gini, kuse enteni, nggak sabar temen sing nonton biasa nih. Wah, isinya anu, nah ini deloken, ini lihat, ini 20 kilo, ini fosfat ya, ini yang jenis fosfat. Kemudian ini yang kapur pertanian di 20 nih, 20 kilo, warnanya putih tuh. Nah wes kayak gitu. Itu ini fosfatnya wes lah, cek mana ya, itu mana ya, udah ketumpuk ya, susah membongkar nanti dimarah aku sama juragan. Kalau ini media tanam ini teman-teman, media semai. Tuh mereknya Yanmar. Kalau di Indonesia Yanmar itu merek traktor ya. Kalau di Jepang ya Yanmar itu ya banyak mereknya. Yanmar juga jualan tanah di sini. Bukan tanah lokasi untuk kebun loh. Ya untuk tanemaki ya, untuk persemaian ngono teman-teman yo. Ini SP 20 kilo. Kapur dolomit 20 kilo. Jadi pakainya kapur sama dolomit untuk rotari tahap
kedua. Aku kemarin bikin video toh tentang cabai toh. Nah, nih, wis ngelilir ini cabenya udah. Yang ditaruh di pot itu udah ngelilir. Yang masih di sini masih kuning-kuning tuh. Jadi itu yang apa yo? Yang apa yo? Ini tak pameri dulu lah bibit cabeku. Ini cabai rawit ini teman-teman, cabai rawit pedes. Tapi yang hijau, bukan yang putih. Kalau putih itu kayak cakra-cakraan bukan ya? Kayak dewata bukan ya? Ini yang hijau. Nah, ini untuk teman-teman yang baru masuk ke channel YouTube saya, jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Apa? Subscribe, like, share. No. Jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya apa? Nanti kita bagi-bagi terus nih. Apa namanya? Video-video tentang pertanian yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Nanti juga insya Allah saya pasca pulang dari Jepang ke Indonesia, saya mau tani juga ya, jadi disupport terus. Kalau saya tani sendiri enak bikin videonya, bisa bikin tutorial dari penyemaian ya, kayak ini nih, persemaian kubis ini teman-teman. Ini medianya yang tak bilangin tadi itu, ini medianya nih ya, dari persemaian, pemupukan, pengendalian hama penyakit, terus apa namanya, perawatan ya, perawatan mekanis maupun kimiawi ya. Itu pengendalian ya, salah aku cuk, wes kayak gitu ya. Jadi yang baru mampir di subscribe ya, di subscribe, di like, di share ke seluruh petani Indonesia biar merasakan semua manfaatnya ya, biar semuanya itu dapat inspirasinya ya. Mudah-mudahan ya, namanya petani di Indonesia itu memang perlu edukasi ya. Channel-channel kayak gini perlu didukung nih teman-teman, jangan channel tentang artis saja ya, biar pertanian kita makin makmur, kita bisa jadi petani milenial. Yes. Ya wes ngono wae, tak rampung sih, aku arep adus wes kesel ngecaprak jadi sales. Terus ya, assalamualaikum.